Video kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya. Namun sebelum itu silahkan like, subscribe, and share ke medsos kamu. Baik, kita langsung aja ke materinya, yaitu tentang energi. Kan muncul pertanyaan seperti ini, apa itu energi? Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan energi untuk beraktivitas. Selanjutnya sebutkan jenis-jenis energi. Ini banyak sekali. Jadi seperti ini, nanti kalian bisa cari lagi contohnya, yaitu salah satunya energi panas, cahaya, listrik, dan sebagainya. Terus selanjutnya berikutnya adalah apakah energi dapat diciptakan atau dimusnahkan? Maka jawabannya lah, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dalam satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita lanjut sekarang ke energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau keadaannya. Jadi secara matematis ditulis seperti ini. Kita perhatikan analoginya. Jadi sebuah benda berada pada ketinggian H kemudian dilepaskan. Jadi seperti itu. Nah, mempunyai ketinggian H dan juga ada gravitasi yang menarik benda itu ke bawah. Terus bagaimana dengan energi potensialnya? Maka dirumuskan seperti ini, yaitu EP sama dengan mgh, di mana EP adalah energi potensial dan M adalah massa benda, G itu percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemudian kalau H itu ketinggian satuannya adalah meter. Jadi seperti itu. Kita lanjut sekarang mengenai contoh soal. Jadi bunyi soalnya seperti ini. Sebuah bola dengan massa 4 kg berada pada gedung yang tingginya 40 meter, dan jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi potensial bola pada titik acuan dasar gedung. Nah, seperti ini. Kita identifikasi dulu variabelnya itu. Massa 4 kg, kemudian lambangkan dengan M, G-nya 10, ada yang kurang, H-nya itu nilainya adalah 40 meter. Yang ditanyakan adalah energi potensial, namanya EP. Jadi maka pembahasannya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi seperti ini. Ini M-nya 4, G-nya 10, H-nya adalah 40. Kita kalikan 4 kali 10 kali 40, hasilnya 1600 Joule. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya mengenai salah satu bentuk energi mekanik, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Berarti kalau ada benda yang bergerak, atau partikel yang bergerak, maka mempunyai energi kinetik. Perhatikan analogi seperti ini. Jadi ada benda dengan bergerak dengan kecepatan V, benda dengan massa M bergerak dengan kecepatan V, maka energi kinetik yang dimilikinya adalah sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK, energi kinetik satuannya Joule, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Ada sebuah benda dengan massa 1200 kg atau 1,2 ton bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Nah, tentukan energi kinetik benda tersebut atau mobil tersebut. Maka caranya seperti ini. Diketahui massanya 1200 kg dan V atau kecepatannya adalah 80 meter per sekon. Yang dicari atau yang ditanyakan adalah EK atau energi kinetik. Jadi seperti ini. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan setengah 1/2 kali M-nya 1200, V-nya 80 dikuadratkan. Kemudian setelah ini ditulis kembali, kita lanjut. Nah, yang dapat 600 inilah 1200 dibagi 2. 6400 itu didapat dari 80 kuadrat. Sehingga kalau ini dikalikan 600 kali 6400, hasilnya adalah 3.840.000 Joule. Seperti ini. Kita lanjut yang berikutnya, itu mengenai energi mekanik.
Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jadi persamaan untuk menghitung energi mekanik itu adalah EM sama dengan EP plus EK. EP sendirilah MGH, sedangkan EK itulah setengah MV kuadrat. Dan pada energi mekanik, tanpa ada energi lain atau gaya lain yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik yang dimiliki benda itulah kekal atau tetap, walaupun berada pada kondisi tertentu. Dituliskan seperti ini. Pada keadaan A kita tulis dengan EMA, energi mekanik di keadaan A, dan sama dengan energi mekanik di keadaan B. Kemudian EM itu sendiri adalah EP plus EK, EPA plus EKA, kemudian EMB adalah EPB plus EKB. Kemudian ini benda yang sama, jadi M-nya sama semua, jadi EPA adalah MGHA plus EKA-nya lah setengah MVA kuadrat, sama dengan M kali G kali HB plus setengah MVB kuadrat. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, contoh soal. Sebuah benda jatuh dan berada pada ketinggian 4 meter dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika massa benda adalah 10 kg dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik benda. Jadi seperti ini caranya. Jadi diketahui massa benda adalah 10 kg, kecepatannya adalah 8 meter per sekon, ketinggiannya adalah H itu 4 meter dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah EM. Jadi pembahasannya adalah seperti ini. EM sama dengan EP plus EK. EP sendiri adalah M kali G kali H, sedangkan EK energi kinetiknya adalah setengah MP kuadrat. Kita masukkan M-nya ini adalah 10, G-nya adalah 10, H-nya adalah 4, kemudian setengah ini setengah, M-nya adalah 10 massa 10, V-nya adalah 8 dikuadratkan. 10 kali 10 kali 4, 400. 10 kali 8 kuadrat itu 64, 64 kali 10 adalah 640, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 320. Yang ini jumlahkan, 400 tambah 320 adalah 720 Joule. Jadi energi mekanik benda tersebut adalah 720 Joule. Bagaimana konsekuensi dari hukum kekekalan energi mekanik? Jadi digambarkan seperti ini. Ini ketika benda dilemparkan ke atas. Ketika benda bergerak ke atas, kalau kalian perhatikan bahwa benda tersebut bergerak makin lambat ke atas. Jadi seperti ini. Ketika benda bergerak naik atau vertikal ke atas, energi potensialnya akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan energi kinetiknya juga akan makin kecil, karena biar seimbang dia. Jadi energi EP-nya naik, maka EK-nya turun. Karena kecepatannya makin kecil, tapi ketinggiannya makin besar. Terus yang selanjutnya, kalau bendanya itu dijatuhkan ke bawah. Nah, kalau kalian perhatikan kecepatannya makin besar. Jadi semakin ke bawah, benda akan bergerak makin cepat dia. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ketika benda bergerak turun atau vertikal ke bawah, energi potensialnya benda semakin kecil karena ketinggiannya makin kecil, sedangkan energi kinetiknya makin besar karena kecepatannya makin besar. Jadi berbanding terbalik dia. Kita lanjut sekarang ke daya. Daya itulah kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu. Persamaan untuk menghitung daya adalah P sama dengan W per T, atau W di sini adalah F kali S per T, maka bisa ditulis kalau benda itu dalam kondisi bergerak, maka W itu sama dengan F kali V. Untuk sepeda motor atau mobil itu sering dinyatakan dengan daya kuda atau horsepower atau HP. Nah, di sini konversinya adalah 1 horsepower adalah 746 watt.
Ini salah satu satuannya yang berkaitan dengan daya. Kemudian kita juga mengenal istilah seperti ini. Kalau ada sebuah lampu yang bertuliskan 10 watt, maka apa maknanya? Maknanya adalah ketika lampu tersebut dinyalakan, maka setiap detiknya itu dia menyerap energi dari listrik itulah 10 joule. Jadi seperti itu. Semakin besar wattnya, maka energi yang digunakan semakin besar. Maka semakin besar pula kita menggunakan energi listrik, maka bayarnya juga akan semakin besar. Contoh soal. Jadi sebuah mesin melakukan usaha sebesar 3.600 joule setiap selama waktu setengah jam atau 30 menit. Ditentukan diminta berapa daya mesin tersebut. Maka seperti ini kita identifikasi, jadi W-nya lah 3.600, kemudian T-nya atau selama waktunya adalah setengah jam. Setengah jam itu sama dengan 1.800 kon. Yang ditanyakan adalah P-nya atau dayanya. Maka caranya seperti ini. Daya mesinnya dihitung, yaitu adalah P sama dengan W per T. W-nya di sini adalah 3.600, T-nya sendiri adalah 1.800. Kalau ini dibagi, maka hasilnya adalah 2 watt. Jadi daya mesin tersebut adalah 2 watt. Baik, sekian penyajian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.